Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Babur Rahman. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi. Yang pertama yakni pengertian komunikasi. Komunikasi mengandung makna bersama-sama atau common. Istilah komunikasi atau communication berasal dari kata Latin yaitu communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifatnya komunis yang bermakna umum atau bersama-sama. Para ahli mendefinisikan komunikasi menurut sudut pandang mereka masing-masing. Ross 1983 mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses menyortir atau memilih dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu penggemar membuktikan makna atau respon dari perkiranya yang serupa dengan yang dimaksud oleh sang komunikator. Sedangkan Bernard Berleson dan Gary Inster mendefinisikan komunikasi sebagai berikut, yaitu communication, the transmission of information, ideas, emission skill. Komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengiriman kepada penerima. Di dalamnya tercakup 3 bagian penting dari komunikasi yang efektif, yakni sang pengirim, sang penerima, dan keberhasilan pengiriman. Komunikasi dalam organisasi mendefinisikan sebagai upaya untuk meniadakan kesenjangan sehingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses komunikasi itu menjadi saling dekat satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, hakikat komunikasi ialah saling mengakrabkan. B. Unsur-unsur dan proses dalam komunikasi. Komunikasi pada dasarnya adalah proses penyampaian pesan. Oleh karena itu, ada unsur-unsur pokok dalam komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain. Kedua, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari orang lain. Yang ketiga, pesan adalah sesuatu yang disampaikan dapat berupa atau berfungsi perasaan, instruksi, dan lain-lain. Yang keempat, media adalah bentuk atau cara pesan itu disampaikan. Media dapat berupa lisan, tertulis, film, dan bentuk lainnya. Yang kelima, efek, yaitu perubahan yang terjadi pada komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Secara sederhana, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses atau aliran mengenai suatu pesan atau informasi bergerak dari suatu sumber atau pengiriman hingga penerima yang berlangsung dinamis. Suatu kekeliruan yang terjadi dalam kehidupan kerja organisasi pada dasarnya merupakan akibat dari rintangan upaya penyimpangan komunikasi yang tidak dapat teratasi. Untuk itu, penelusuran atas model proses komunikasi menjadi penting dipelajari sebagai berikut. Yang pertama itu pesan, yaitu sumber pengkodaan, saluran pengkodaan penerima yang kita perlu dipahami. Setiap proses komunikasi bertujuan menyampaikan suatu pesan atau informasi hingga pesan tersebut dapat diterima oleh si penerima setempat, dimulai oleh pengiriman yang baik, pikiran atau ide yang diolah demikian rupa, pengelolaan atau encoding sehingga dapat dimengerti oleh pengirim dan penerima. Disampaikan melalui saluran yang menghubungkan pengiriman dengan penerima. Pesan dapat berupa memorandum, komputer, telepon, telegram, televisi. Penerima pesan harus siap menerima pesan agar pesan itu dapat diolah menjadi pikiran atau pengolahan atau decoding. Masalahnya informasi itu sering berubah arti, distorsi, dan potensi distorsi sumber dari setiap komponen proses komunikasi. Terdapat 7 komponen proses komunikasi, yaitu
Yang pertama, sumber komunikasi. 2, pengkodean. Yang ketiga, pesan. Yang 4, saluran. Yang kelima, pengkodean kembali. Keenam, penerima. Dan yang ketujuh, umpan balik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.